Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton terima kasih banget, dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 55. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh sudah selesai dengan lantai yang selalu jadi mimpi buruknya. Lantai 27. Han Sung-yeon melawan menara dengan segenap tenaga agar tantangan lantai 27 berubah. Han Sung-yeon yang mendapat dukungan dari para dewa kuno itu berhasil mengubah tantangan tersebut. Han Sung-yeon yang harusnya melawan para administrator kesayangannya itu malah mendapat tugas melawan salah satu dewa kuno yang berkhianat, Evie Vitic God. Dalam pertarungan melawan Evie Vitic God, Han Sung-yeon tuh menunjukkan kualitasnya sebagai seorang dewa dengan dua nama. Han Sung-yeon menghancurkan dewa kuno tersebut dengan tangannya sendiri. Han Sung-yeon bahkan ngehajar Evie Vitic God itu tanpa menggunakan Divine Power, dan setelah Han Sung-yeon mengalahkannya, Han Sung-yeon mendapatkan berbagai kekuatan yang bahkan mendapat pengakuan dari Tower of Trials. Han Sung-yeon yang telah menyelesaikan misi di lantai 27 kemudian dipanggil menuju kuil 10.000 dewa. Han Sung-yeon sempat kagum tuh dengan pemandangan yang ada di sana, namun beberapa saat kemudian dia dikagetkan dengan orang yang dia kenal. Nah ternyata pemandu Han Sung-yeon di kuil 10.000 dewa adalah Arya, cewek rambut putih yang sekarang itu udah menjadi dewa dengan nama God of Shadow Fragrance. Dalam perjalanan menuju tempat para dewa kuno, Han Sung-yeon tuh membuat Arya malu. Arya nggak nyangka Han Sung-yeon masih mengingat Arya. Han Sung-yeon sampai berekspresi aneh karena sikap Arya. Nah saat perjalanan ini, Arya juga menceritakan sebuah rumor yang menarik. Han Sung-yeon itu ternyata dirumorkan bakal diangkat sebagai salah satu dewa utama dalam kuil 10.000 dewa. Ya hal ini emang cuma sekedar rumor. Kebenarannya baru bisa dipastikan kalau Han Sung-yeon sudah bertemu langsung dengan para dewa kuno. Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon tuh udah sampai di ruang utama dari kuil 10.000 dewa. Di sana udah ada ribuan dewa yang melihat Han Sung-yeon. Ada berbagai ekspresi yang muncul. Ada dewa yang kagum, dewa yang hormat, dan ada juga dewa yang ngebenci Han Sung-yeon. Di depan para dewa ini muncullah 3 dewa utama dari kuil 10.000 dewa. Mereka adalah God of Dragon, God of Darkness, dan juga Demon God. Dalam pertemuan yang terjadi, God of Darkness tuh tidak ingin basa-basi. Dia langsung mengungkapkan keinginan dari para dewa yang udah ada di sana. God of Darkness tuh mengajak Han Sung-yeon menjadi dewa utama dalam kuil 10.000 dewa. Dengan begini, Han Sung-yeon memiliki pangkat yang sama tuh dengan God of Darkness, God of Dragon, God of Demon, God of Verification, dan juga God of Light. Dengan bergabung dengan para dewa tersebut, Han Sung-yeon enggak diragukan lagi akan menjadi penguasa bumi bahkan dunia lainnya. Han Sung-yeon diberikan pilihan oleh God of Darkness. Apa Han Sung-yeon akan hidup damai di bawah perlindungan para dewa kuno, atau Han Sung-yeon itu tetap ingin di jalan terjal untuk menghancurkan menara, di mana Han Sung-yeon bisa saja kehilangan segalanya. Han Sung-yeon tentu saja punya kemungkinan tuh untuk tidak akan pernah sampai di ranah Transcendence yang melampaui eksistensi menara. Han Sung-yeon yang mendengar pilihan tersebut kemudian mau memberikan jawaban, namun langsung disela oleh beberapa dewa. Dari belakang Han Sung-yeon muncullah beberapa dewa yang gak setuju Han Sung-yeon jadi dewa utama dalam kuil 10.000 dewa. Para dewa ini merasa Han Sung-yeon masihlah anjing dari menara yang gak bisa diprediksi dan akan menimbulkan bahaya. Para dewa ini tuh bahkan ingin kalau Han Sung-yeon langsung saja dieksekusi daripada jadi ancaman suatu hari nanti. Semua orang tentu saja mendengar rencana 3 dewa tadi ingin mengeksekusi Han Sung-yeon. Tentu saja ada yang gak setuju. Salah satunya adalah Rien. Menurut Rien, bersikap kasar pada Han Sung-yeon tuh gak tepat. Hal ini disebabkan Han Sung-yeon lah yang mendapatkan kembali semua relik yang dicuri oleh Evie Vitic God. Perkataan Rien emang masuk akal. Sayangnya dewa yang dihadapannya tuh enggak mau ngedenger Rien. Rien bahkan diselesaikan tuh tanpa ampun yang membuat Han Sung-yeon terkejut dan marah. Bukan cuma Han Sung-yeon yang marah, tapi juga God of Darkness. Dewa kuno ini nggak terima ada eksekusi di hadapannya.
eksekusi yang tanpa meminta izin dari 3 dewa kuno. Kemarahan dari God of Darkness ini juga ngebuat 3 dewa yang banyak protes tadi merinding. Apalagi Demon God tuh mulai angkat bicara kalau 3 dewa ini tuh bisa dihukum dengan cara menyuruh Han Sung-yeon melahap mereka bertiga. Awalnya God of Darkness mau hal itu terjadi, tapi God of Dragon tuh nggak sabar mendengar jawaban dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang berdiri di sana memang belum memberi jawaban. Nah, Han Sung-yeon menjawab dengan begitu serius kalau dia tetap akan menaiki Tower of Trials. Han Sung-yeon akan mendaki menara tersebut untuk memberi perlindungan pada semua orang yang berarti untuknya. Han Sung-yeon akan mencapai puncak menara dan sampai di ranah Transcendence yang akan melampaui menara itu sendiri. Di saat itulah Han Sung-yeon enggak akan bisa diancam oleh siapapun, bahkan oleh menara dan para dewa kuno. Para dewa yang mendengar jawaban Han Sung-yeon sangat senang. Jawaban itu memang cocok dengan Han Sung-yeon. Demon God sampai bilang kalau Han Sung-yeon memang orang gila yang menarik. God of Dragon tuh sebenarnya kecewa karena dia ingin Han Sung-yeon menjadi pewarisnya. Nah, kalau God of Darkness sendiri, dewa ini puas dengan jawaban Han Sung-yeon. God of Darkness ternyata memang sudah memprediksi kalau Han Sung-yeon itu ditakdirkan untuk jadi lebih kuat dari semua dewa kuno yang ada di kuil 10.000 dewa. Han Sung-yeon kemudian sudah akan bergegas pergi tuh. Tapi sebelum dia masuk ke dalam portal yang disediakan, Han Sung-yeon memperingatkan semua dewa yang baru saja meremehkannya. Han Sung-yeon menjamin kalau mereka bertemu kembali, maka Han Sung-yeon sendiri yang akan menyelesaikan ketiga dewa tersebut. Han Sung-yeon akhirnya keluar dan mendapatkan hadiah dari trial lantai 27. Kuil 10.000 dewa tuh bahkan menambahkan hadiah lain yang lebih berharga. Han Sung-yeon mendapatkan item katalog Radiant Power yang berisi catatan lengkap tentang divinity yang dimiliki oleh seluruh dewa. Item ini ternyata bisa Han Sung-yeon kombinasikan dengan Divine Power Replication Stamp yang bisa nge-copy divinity yang diketahui Han Sung-yeon. Tanpa pikir panjang, Han Sung-yeon tuh langsung saja menggunakan item-item tersebut untuk nge-copy divinity yang sudah Han Sung-yeon incar. Setelah Han Sung-yeon keluar dari lantai 27 Tower of Trials, Han Sung-yeon tuh mendapat sikap yang mengejutkan dari menara. Menara mengeluarkan notifikasi kalau menara melihat potensi Han Sung-yeon mencapai lantai akhir. Menara bahkan membuka semua batasan yang diberikan pada Han Sung-yeon sebelumnya. Intinya, menara ini memberikan akses penuh pada kekuatan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang melihat kalau menara berubah sikap tentu saja enggak melunak pada menara. Han Sung-yeon tuh bahkan mengancam menara lagi. Kalau menara masih macam-macam pada Han Sung-yeon, maka Han Sung-yeon enggak akan segan-segan menghancurkan segala rencana dari pihak menara. Han Sung-yeon yang sudah mendapat imbalan atas trial lantai 27 dan diakui oleh para dewa kuno, ternyata juga mendapatkan kebencian dari dewa lain. Ingat, 3 dewa yang tidak menerima Han Sung-yeon tadi, mereka semua itu mau membuat rencana untuk menumbangkan Han Sung-yeon. Tapi mereka takut akan dibatasi oleh menara dan juga dewa kuno dari kuil 10.000 dewa. Nah, salah satu dewa di sana kemudian merekomendasikan hal enggak terduga. Mereka berencana menjalin kerjasama dengan dewa yang ngebenci Han Sung-yeon dan juga membenci para dewa sendiri serta menara. Siapa lagi kalau bukan God of Despair, Falling, and Lunacy. Para dewa ini tersenyum karena merasa dewa gila tersebut bisa menyelesaikan Han Sung-yeon. Sekarang kita pindah lagi tuh di Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang menyelesaikan mimpi buruknya di lantai 27 terus memanjat menara. Han Sung-yeon dengan kekuatan penuhnya sekarang memang udah menjadi anomali. Dalam waktu singkat, Han Sung-yeon tuh sekarang sudah menyelesaikan lantai 35 dari Tower of Trials. Jadi nggak terasa, Han Sung-yeon tuh menyelesaikan 8 lantai dari Tower of Trials dengan waktu yang singkat. Han Sung-yeon yang menyelesaikan 8 lantai dan sekarang sudah mencapai lantai 35 mendapat pujian dari Nam Chum-woo. Han Sung-yeon kemudian mengaku tuh kalau dia bisa mendominasi 8 lantai tersebut karena menara telah menghilangkan pembatas bagi Han Sung-yeon dan tidak pernah lagi mengganggu. Nah, saat Han Sung-yeon dan Nam Chum-woo mulai berbincang, sebuah portal aneh di belakang Han Sung-yeon muncul dan membuat keduanya sangat terkejut. Portal di belakang Han Sung-yeon muncul bersamaan dengan notifikasi dari menara. Ternyata
sudah ada 1.500 penantang yang menyelesaikan lantai 35. Makanya Tower of Trials akan melakukan ekspansi. Nah, dalam ekspansi ini, trial baru akan dibentuk berdasarkan hal unik dari penantang. Dam Chunmoo yang melihat hal ini ikut panik karena perubahan yang begitu mendadak. Nah, Dam Chunmoo dan Han Sung-yeon gak punya waktu tuh untuk kaget berlebihan. Menara sudah menentukan hal unik yang terhubung dengan Han Sung-yeon. Sebuah rantai keluar dari portal di depan mereka dan mengikat keduanya. Rantai ini ternyata terhubung dengan Lemegeton, buku yang diberikan God of Demon pada Han Sung-yeon. Setelah rantai tersebut terkoneksi penuh dengan Lemegeton, menara memaksa Han Sung-yeon masuk ke tantangan lantai 36. Tema tantangannya adalah Primordial Era. Han Sung-yeon harus bertahan tuh dari perang pertama para dewa. Saat Han Sung-yeon tiba dalam tantangan lantai 36, Han Sung-yeon tuh udah berada di depan seorang pria dengan rambut panjang. Pria ini itu coba mengidentifikasi kekuatan Han Sung-yeon dan dari mana Han Sung-yeon berasal. Ada banyak pertanyaan yang coba dilontarkan pria tersebut, lalu Han Sung-yeon itu hanya terpaku. Bahkan saat pria tadi itu mulai mengancam Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang terpaku dari tadi tuh ternyata karena dia mengenal pria yang di depannya. Pria ini adalah God of Verification yang tampak lebih muda. Han Sung-yeon juga nggak bisa bilang kalau ini ilusi karena apa yang ada di depan matanya itu terlalu sempurna. Makanya Han Sung-yeon memperlakukan semuanya sebagai kenyataan. Dia sedang berada di masa lalu saat God of Verification itu masih muda. Han Sung-yeon yang tahu kalau kondisinya nggak diketahui siapapun, Han Sung-yeon tuh kemudian mengeluarkan aura dahsyat yang mengintimidasi. God of Verification sampai kaget karena aura tersebut setara dengan para dewa kuno. Nah, perlu diingat guys, God of Verification muda ini masih dewa muda dan belum menyandang gelar dewa kuno. Wajar dia terkejut dengan kekuatan Han Sung-yeon. Setelah merasakan kekuatan Han Sung-yeon, God of Verification melunak dan mulai berbicara dengan santai. God of Verification setidaknya mengerti tuh garis besar kenapa Han Sung-yeon ada di sana. Han Sung-yeon tuh dilempar oleh semacam sistem dengan paksa untuk terlibat dalam medan perang para dewa. Han Sung-yeon yang telah menceritakan tentang kisahnya kemudian meminta God of Verification untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dunia yang sekarang ditempati oleh Han Sung-yeon. Dunia tersebut ternyata sudah dalam perang lebih dari 1 dekade. Dunia ini terbagi dua dari segi kekuasaan. Ada yang namanya Order Faction dan juga ada namanya Chaos Faction. Kedua pihak ini terus berperang. Tidak ada yang bisa meninggalkan dunia tersebut sebelum ada yang kalah total. Semua dewa ini tidak bisa kabur karena sebuah divine barrier yang dibuat oleh 3 dewa kuno. Bahkan sekelas Demon God dan juga God of Darkness itu nggak bisa melewati barrier tersebut. Han Sung-yeon yang mendengar kalau 2 dewa yang dia kenal ada di dunia tersebut berasumsi kalau dewa kuno lain seperti God of Dragon itu pasti juga ada di sana. Han Sung-yeon yang udah tahu gambaran besar dari dunia dan perang dewa yang terjadi kemudian menanyakan satu hal, bagaimana dengan Tower of Trials? Apa menara nggak mengintervensi jalannya perang? Nah, God of Verification itu bingung dengan perkataan tersebut. Dewa ini ternyata tidak mengenal Tower of Trials. Dengan begini, Han Sung-yeon tuh paham kalau di masa yang sekarang dia tempati, Tower of Trials belum muncul. Setelah beberapa saat Han Sung-yeon dan God of Verification berjalan, keduanya tuh sampai di lokasi dari Order Faction. Gedung besar ini adalah rumah dari 3 Ancient God yang memimpin Order Faction. Sebelum masuk ke sana, God of Verification tuh meminta sesuatu pada Han Sung-yeon. Dia meminta agar Han Sung-yeon bisa berkontribusi mengakhiri perang melelahkan yang telah terjadi. Tentu saja bantuan Han Sung-yeon tidak akan gratis. God of Verification berjanji kalau dewa kuno dari pihak Order Faction itu bisa memberikan Han Sung-yeon imbalan yang setimpal. Saat berjalan dalam markas Order Faction, God of Verification tuh melanjutkan pembicaraannya. Nah, ternyata meski dewa berambut panjang ini berpihak pada Order Faction, dewa ini ternyata enggak terlalu percaya pada para dewa utama dari Order Faction. Makanya God of Verification tuh memperingatkan Han Sung-yeon kalau para dewa utama itu tidak bisa ditebak. Bahkan karena ambisi para dewa utama inilah perang antar dewa mulai pecah.
Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon sudah sampai tuh di dalam Model Garden, ruang utama dari markas Order Faction. Di sana Han Sung-yeon terkejut karena melihat hal tidak asing, yaitu Tower of Trials. Saat Han Sung-yeon akan memeriksanya, Han Sung-yeon kemudian dikagetkan dengan sebuah suara yang marah karena Han Sung-yeon datang tanpa diundang. Han Sung-yeon yang melihat sosok tersebut kemudian sadar tuh kalau sosok yang di depannya nggak asing. Sosok tersebutlah yang ditemui Han Sung-yeon saat Han Sung-yeon mendapatkan Divinity Harmony yang juga mengungkapkan misi utama Han Sung-yeon dari menara. Misi untuk menjadi sebuah senjata yang dimanfaatkan menara untuk memusnahkan semua dewa. Pada saat Han Sung-yeon masih mereka ulang ingatannya, sosok di depan Han Sung-yeon mulai memperkenalkan dirinya. Sosok ini bilang ada 3 dewa utama di Order Faction, God of Law, God of Creation, dan God of Miracles. Sosok yang ada di depan Han Sung-yeon sekarang memperkenalkan dirinya sebagai God of Creation. Han Sung-yeon yang mendengar 3 nama dewa utama dari Order Faction kemudian mengingat sesuatu. 3 nama dewa tersebut berada di dalam katalog Radiant Power yang menyimpan informasi tentang semua Divinity. Tentu saja Divinity God of Creation dan God of Law juga God of Miracle ada di sana. 3 Divinity ini bahkan diakui dalam katalog tersebut sebagai pemilik Tower of Trials. Han Sung-yeon kemudian mulai bisa tuh menghubungkan semuanya. Tidak mungkin tuh ini semuanya kebetulan. Ada 3 dewa Order Faction yang namanya tertulis sebagai pemilik Tower of Trials. Dan sekarang mereka bahkan memiliki replika dari Tower of Trials. Han Sung-yeon yang masih memproses seluruh informasi dadakan yang dia dapatkan kemudian dikagetkan dengan God of Creation. Dewa ini tuh kesal karena diabaikan oleh Han Sung-yeon. God of Creation bahkan mau tuh mengancam Han Sung-yeon. Sayang ancaman ini belum selesai dia ucapkan, lehernya udah ada di genggaman Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tidak suka diancam, makanya tuh dia memperlihatkan kekuatannya. Saat God of Creation sadar kekuatan Han Sung-yeon berada di ranah dewa kuno, dewa rambut kuning ini mulai melunak dan katanya mau membicarakan kompromi antara Order Faction dan juga Han Sung-yeon. God of Creation bilang kalau Han Sung-yeon tuh harus mengerti dan berkompromi atas sikap penuh curiga dari God of Creation. Di tengah perang memang sulit untuk mempercayai orang yang tiba-tiba muncul. Tapi karena God of Creation mengerti kekuatan Han Sung-yeon dan Han Sung-yeon dibawa oleh God of Verification yang setia pada Order Faction, God of Verification tuh bisa mempercayai Han Sung-yeon. Hal ini tuh memang terdengar seperti pujian guys. Namun God of Verification malah kesal. God of Verification pergi sambil mengeluh kalau dia berpihak pada Order Faction cuma karena Order Faction tuh secuil lebih baik dari Chaos Faction. Setelah God of Verification pergi, God of Creation tuh mengatakan pada Han Sung-yeon, Han Sung-yeon bisa bertanya apa saja. God of Creation itu bilang kalau dia akan menjawab 2 pertanyaan dari Han Sung-yeon. Han Sung-yeon langsung saja menanyakan hal pertama, yaitu apa hubungan antara 3 dewa utama Order Faction dan juga Tower of Trials. Mendengar pertanyaan ini, God of Creation bingung karena dia juga nggak tahu apa itu Tower of Trials. Han Sung-yeon langsung menggunakan skill Flame Dragon Eye. Skill ini mendeteksi kalau God of Creation itu nggak melakukan kebohongan sama sekali. Hal ini memverifikasi kesimpulan Han Sung-yeon kalau dia itu memang berada di waktu sebelum Tower of Trials muncul. Han Sung-yeon kemudian melanjutkan ke pertanyaan keduanya, yaitu kenapa para dewa melakukan perang yang terjadi sekarang. Tanpa basa-basi, God of Creation mengakui kalau dia dan juga God of Law dan God of Miracle itu mau menguasai semesta. Jadi perang ini tentu saja diperlukan. Dengan 2 pertanyaan yang udah dia jawab, God of Creation menyudahi pertanyaan Han Sung-yeon. God of Creation yang selesai menjawab Han Sung-yeon kemudian balik bertanya, apa Han Sung-yeon akan tetap membela Order Faction mulai dari sekarang? Jika iya, God of Verification tuh sudah bisa memastikan Han Sung-yeon akan mendapatkan hal yang pantas jika Han Sung-yeon berkontribusi dengan benar. Setelah diskusi Han Sung-yeon dan juga God of Verification, keesokan harinya Han Sung-yeon sudah diterjunkan ke medan perang langsung. Di sebuah menara terlihat seorang dewa berperawakan kakek-kakek yang melihat Han Sung-yeon dengan curiga. Dia melihat Han Sung-yeon sebagai anomali karena ruang dan waktu yang telah berubah. Makanya kakek ini harus bertindak untuk memulihkan hal yang harusnya terjadi. Si kakek merencanakan untuk menghubungi God of Demon, God of Darkness, dan juga God of Dragon.
Nah, di momen perang ini, Han Sungyeon tuh terus bertarung. God of Creation yang bersamanya menyuruh Han Sungyeon untuk ke medan perang bagian barat membantu pasukan di sana. Han Sungyeon sebenarnya nggak mau disuruh-suruh oleh dewa yang menciptakan Tower of Trials. Tapi Han Sungyeon juga membutuhkan hadiah dari keterlibatannya dalam perang dewa yang terjadi sekarang. Saat Han Sungyeon tiba di medan perang di bagian barat, Dam Chumutu memperingatkan Han Sungyeon. Dengan wajah yang kaget, Han Sungyeon melihat sebuah ledakan raksasa terjadi di depannya. Saat ledakan tersebut mereda, di sana sudah ada dewa yang terlihat marah. Notifikasi keluar kalau dewa yang marah ini adalah God of Dragon. Dengan pertemuan Han Sungyeon dan juga God of Dragon di medan perang bagian barat, tidak bisa dihindari lagi tuh. Pertarungan keduanya akan terjadi. Apa yang akan dilakukan Han Sungyeon melawan dewa kuno muda tersebut? Apa Han Sungyeon akan babak belur atau bisa memberi semacam kejutan? Penasaran? Kita nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan Isekai.